warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak lemes ya jawabnya. Untuk meningkatkan semangat dalam suasana ini, saya akan salam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi deh, karena kan sunnah Rasul itu 3 kali ya. Asal itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena kita bisa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita bisa berkumpul di sini sehingga kita bisa melakukan presentasi. Nah, tujuan kita berdiri di sini adalah untuk presentasi tentang perancangan branding pada UMKM yang bernama Bakso Gondrong. Sebelum itu, perkenalkan kita adalah kelompok 1. Next. Nah, Kasala Desain merupakan usaha kreatif kami yang kami bentuk dalam semester ini. Kata Kasala Desain juga memiliki slogan. Slogannya bisa kita ungkapkan pada presentasi kali ini. Siap teman-teman? Ya. Kalau saya bilang Kasala Desain bisa diucapkan. 1, 2, 3. Kasala Desain, warna baru, inovasi baru. Silakan udah. Nah, dalam usaha kreatif kami tentunya juga memiliki anggota kreatif. Nah, anggota kreatif tersebut terdiri dari beberapa nama. Yang pertama yaitu saya, yaitu Revanza Pratama. Selanjutnya Alviro WK. Yang ketiga yaitu Kita Rahma, dan selanjutnya adalah Sania Lintang. Next. Nah, tugas setiap masing-masing orang memiliki tanggung jawab sendiri. Yang pertama saya sendiri yaitu bertanggung jawab sebagai kreatif director. Nah, kreatif director ini apa sih? Jadi kreatif director ini dia bertanggung jawab untuk berpikir bagaimana menciptakan kreativitas dan inovatif dalam membuat suatu karya untuk membranding suatu usaha UMKM. Nah, selanjutnya yaitu Sania Lintang bertanggung jawab sebagai graphic designer. Nah, apa sih tugasnya? Jadi dia bertanggung jawab untuk dalam penampilan visual keseluruhan, dan dia juga mengarahkan media promosi yang akan kita gunakan untuk promosi. Nah, selanjutnya WK di sini bertanggung jawab untuk art director. Nah, tugasnya art director adalah membuat ilustrasi, tipografi, dan fotografi. Nah, selanjutnya yaitu Cinta Rahma. Cinta Rahma tugasnya bertanggung jawab sebagai copywriter. Nah, copywriter ini apa sih? Copywriter ini mengcopy teks yang akan kita gunakan untuk promosi, atau juga bisa mencari kata-kata yang akan kita gunakan untuk promosi. Nah, tapi untuk media promosi iklan, copywriter digunakan untuk membuat alur yang akan kita gunakan dalam rancangan iklan tersebut. Nah, dalam PPS di sini kami juga memiliki satu tanggung jawab sendiri. Nah, Revanza Pratama ditambah dengan tanggung jawab membuat PPT. Sania Lintang bertanggung jawab dalam membuat maskot. Alviro WK bertanggung jawab dalam membuat logo UMKM, dan Kita Rahma bertanggung jawab dalam segala teoritis. Jadi KSM dari logo kami yang pertama yaitu ini adalah air, di mana air adalah sumber dari kehidupan, di mana kita ingin menjadi sumber untuk usaha-usaha yang ingin melakukan promosi. Jadi kita membuat desainnya seperti itu. Kaseta sendiri tercipta dari
di mana warna merah muda ini melambangkan keromantisan, lemah lembut seperti itu. Dan yang ketiga ada warna Tosca, di mana warna Tosca dan biru memiliki arti yang hampir sama, yaitu tenang, damai seperti itu. Karena kita ingin menciptakan sebuah usaha yang bisa mengaliri seluruh, kita ingin seperti itu. Selanjutnya kita memiliki tipografi yang kita pilih. Yang pertama ada tipografi Kaoli, di mana tipografi ini kami gunakan untuk bagian yang kasata. Yang kedua ada tipografi Neagawa, di mana tipografi ini kami gunakan saat menulis desain. Next. Kasata Desain mempunyai visi misi. Visi Kasata yaitu memberikan warna baru dalam dunia kreatif dan inovatif, serta menjadikan industri yang mampu menyediakan jasa-jasa kepada usaha-usaha kecil, menengah maupun besar. Misi kami yaitu memberikan pelayanan yang sangat profesional dan sangat baik kepada pihak yang bekerja sama dengan kami. Dan yang kedua, memberikan ide-ide kreatif untuk mendukung kesuksesan usaha-usaha yang bekerja sama dengan kami. Nah, selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan kami membranding bakso Bandung ini yang pertama untuk mengoptimalkan strategi marketing pada usaha yang bekerja sama dengan kami. Yang kedua, memperluas jangkauan pasar pemasaran pada usaha yang telah bekerja sama dengan kami. Yang ketiga, memberikan komunikasi visual yang kuat dan efektif. Dan yang keempat, mendorong persepsi audiens bahwa barang yang kami branding adalah barang yang menarik dan menggugah selera. Pada semester ini project PJDR kita adalah branding. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, apa sih branding itu? Jadi branding adalah aktivitas yang digunakan untuk memperkuat merek atau brand suatu usaha. Tapi branding itu tidak hanya menciptakan nama dan logo saja, tapi juga tentang membangun citra perusahaan yang kuat. Habis itu menunjukkan ciri khas. Habis itu meningkatkan promosi dan daya produk serta untuk mengendalikan pasar. Nah, tujuan branding. Yang pertama, mempengaruhi pemikiran konsumen. Dan yang kedua, menciptakan identitas berbeda. Dan ketiga, membangun loyalitas dari waktu ke waktu. Yang keempat, memberikan kesan dan citra yang baik di masyarakat. Kami membranding bakso gondrong. Alasan kami membranding bakso gondrong ini karena bakso gondrong adalah salah satu usaha bakso yang masih belum mengerti cara pemasarannya, sehingga kami ingin mengenalkan kepada masyarakat, terutama Kota Malang, agar bakso gondrong ini lebih dikenal lagi. Izin menambahi, kan apalagi di Malang ini banyak yang berjualan bakso gondrong. Nah, kami itu ingin membranding bakso gondrong ini untuk supaya agar bakso ini terkenal di masyarakat dari bakso-bakso lainnya. Timeline. Dengan pada minggu pertama kami melakukan pembuatan kelompok serta sekaligus survei pada usaha pertama yang ingin kami branding, yaitu tahu lontong. Pada minggu kedua dan ketiga kami survei lagi, yaitu bakso gondrong, di mana usaha ini adalah usaha yang fix akan kami branding selanjutnya. Terus kita melakukan pembuatan proposal, LHO, dan logo kelompok. Pada minggu keempat kami membuat analisis sederhana 5W 1H dan analisis SWOT. Pada minggu kelima kami membuat PPT, dan minggu keenam yaitu minggu terakhir ini kami membuat latihan presentasi dan melakukan PTS. Untuk rencana-rencana minggu selanjutnya pada minggu ke-7 kami menyusun strategi kreatif dan membuat logo. Pada minggu ke-8 dan ke-9 menentukan warna, font, membuat logo, maskot, dan final design. Pada minggu ke-10 kami membuat GSM, implementasi desain aplikasi, dan minggu ke-11 dan 14 melanjutkan GSM, membuat implementasi desain media promosi dan desain maskot. Pada minggu ke-15 kami membuat laporan kerja dan cek
Jadi yang pertama, kenapa sih namanya kok bakso gondrong? Itu karena beliau pernah gondrong dan memiliki tindih di bagian kiri sebelum sebelumnya. Nah, selanjutnya bakso gondrong ini berdiri pada saat 2005 dan untuk penjualannya ini keliling. Jadi untuk penjualan ini mulai jam 2 siang sampai pulangnya itu kira-kira setengah 9. Tapi kalau lagi rame-ramenya tidak tentu, jadi bisa pulang habis maghrib. Kompetitor utama dalam rancangan ini adalah bakso jarang pulang yang telah sukses dalam branding mereka. Bakso jarang pulang ini strategis di jalan daerah Kertojoyo, Kota Malang dan didirikan pada tahun 1990. Bakso jarang pulang memiliki harga yang terjangkau dan cocok untuk segala usia. Bakso ini juga sudah memiliki logo dan identitas yang kuat sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pembeli di wilayah sekitarnya. Analisis sederhana 5W 1H. Produk apa sih yang kami branding? Usaha UMKM yang menyajikan bakso Malangan yang enak dan merupakan usaha lokal yang memiliki cita rasa khas bakso Malangan dengan harga yang terjangkau. Bagaimana kami melakukan branding pada usaha ini? Yang pertama yaitu kami melakukan promosi dengan melalui media sosial dan melalui media visual juga. Yang kedua yaitu melakukan strategi marketing yang kreatif dan tepat sasaran. Yang ketiga, menambah variasi produk yang dengan harga yang terjangkau. Siapa produk ini kami pasarkan kepada semua kalangan masyarakat. Kapan usaha ini berdiri? Usaha ini berdiri sejak tahun 2005. Kenapa kami membranding produk ini adalah karena minimnya penghargaan pada merek lokal dan melestarikan makanan khas Kota Malang, yang dimana pada kali ini banyak sekali masyarakat Indonesia yang lebih memilih makanan-makanan dari luar negeri dibanding dari daerahnya sendiri. Jadi kami ingin melestarikan makanan-makanan lokal dari kota kita sendiri. Dimana kami memasarkan produk ini yaitu pemasaran di Kota Malang dan sekitarnya, dan produk ini belum bisa ditujukan di luar kota. Next. Nah, untuk analisis SWOT yang pertama, S yaitu strength atau keunggulan dari produk ini. Jadi keunggulan dari produk ini yaitu yang pertama, tempatnya mudah diakses. Yang kedua, memiliki harga yang murah. Yang ketiga, memiliki rasa yang sangat khas dan rasa enak. Habis itu yang keempat, memiliki beberapa variasi menu. Artinya maksudnya itu kayak variasi pentolnya, seperti pentol puyuh, pentol kasar, pentol halus. Nah, dan yang kelima, baksonya ini bebas dari pengawet, dan terakhir memiliki nama yang khas dalam produk UMKM ini. Next. Nah, untuk kelemahan dari produk ini, yang pertama yaitu kalau pesan itu harus sesuai dengan minimal order. Artinya beliau tidak mau kayak pesan 5.000 disuruh ke rumahnya, tapi harus nunggu di rumahnya tersebut. Jadi harus ada minimal ordernya sendiri. Itu. Yang kedua, menu produknya ini mudah ditiru. Yang keempat, produknya sulit untuk dikirim di luar daerah, karena jika dikirim di luar daerah takutnya akan basi nantinya. Dan yang keempat, tidak menawarkan pemesanan melalui platform online, karena pedagang menganggap bahwa jika melalui online nanti jika sampai di rumah baksonya akan dingin. Next. Nah, untuk opportunity atau peluang, jadi peluangnya itu yang pertama, daya inovatif
dan kreatif memiliki kesempatan besar untuk menguasai pasar. Jadi bakso ini berkesempatan untuk menguasai pasar penjualan. Yang kedua, dalam usaha bakso ini juga membuka lapangan pekerjaan. Yang ketiga, untuk media sosial kita bisa gunakan untuk media promosi dan pemasaran. Dan yang keempat, bisa meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Dan yang kelima, bisa mengembangkan menu-menu bakso lainnya. Next. Untuk ancamannya, ancaman dari bakso dari UMKM bakso ini yang pertama, banyaknya pesaing yang menjual produknya seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Yang kedua, banyak pesaing yang mengikuti konsep yang sudah kita buat. Nah, yang ketiga, ancamannya itu cuaca dapat memengaruhi jumlah pelanggan. Artinya seperti kayak hujan gini itu katanya lebih meningkat yang membeli bakso tersebut daripada orang yang pada saat cuaca panas. Kenapa demikian? Karena pada saat hujan orang-orang ini lebih memilih untuk memakan makanan yang panas-panas dibanding makanan yang dingin. Nah, yang kelima, pandemi dan krisis kesehatan yang dapat mempengaruhi jumlah pelanggan. Nah, jadi waktu awal-awal sebelum UMKM, usaha tersebut sudah menurut kami sudah cukup berkembang. Tapi karena faktor COVID-19 pada tahun sebelumnya, akhirnya usaha ini kembali merintis mulai awal lagi. Next. Nah, selanjutnya yaitu segmen lain. Yang pertama, psikografis. Bakso ini disertai kuah yang begitu megah sehingga memiliki cita rasa tersendiri. Bakso juga memiliki 3 variasi, yaitu bakso halus, bakso kasar, dan bakso bumi. Selanjutnya, geografis wilayah. Bakso ini terdapat di Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Dan yang selanjutnya, rencana penempatan ruko pinggir jalan dengan akses langsung ke pusat kota. Selanjutnya, kelas sosial. Tidak memiliki pangsa pasar tertentu, bisa dari kalangan pelajar, mahasiswa, hingga pengusaha maupun selebritis. Selanjutnya, jenis kelamin. Untuk jenis kelamin itu ada laki-laki, perempuan, dan yang perempuan. Selanjutnya, usia dan siklus hidup dapat dinikmati mulai dari anak kecil hingga orang dewasa maupun lanjut usia. Selanjutnya, targeting. Target ini dituju dalam perancangan ini adalah seluruh masyarakat, umumnya kalangan yaitu penggemar kuliner bakso, tapi tidak bisa dipungkiri juga masyarakat lain juga bisa membelinya. Selanjutnya, positioning. Kami akan memposisikan produk bakso ini di benak konsumen sebagai makanan bergizi, halal, terjangkau, dan memiliki ciri khas tersendiri. Konsep strategis utama pada kami adalah perlu adanya inovasi baru pada menu-menu produk kami dan menciptakan keunikan tersendiri agar konsumen mendapat cita rasa tersendiri saat menikmati produk kami. Keyword yang kami buat adalah bakso, bakso gondrong, branding makanan, desain kuliner, bakso Malangan, dan Kota Malang. Next. Nah, untuk konsep brand, setelah dari analisis SWOT yang kami buat, ada salah satu kunci atau keyword yang kita dapatkan, yaitu karakteristik yang artinya dalam bahasa Indonesia yaitu ciri khas. Jadi karakteristik mengandung arti sesuatu yang memiliki ciri khas tersendiri di suatu kehidupan. Dari konsep karakteristik tersebut dirasa cocok untuk konsep perancangan bakso gondrong yang dimana akan memunculkan ciri khas tersendiri pada bakso gondrong tersebut. Next. Untuk nama brand sendiri, kami memiliki nama brand yang kami branding, yaitu bakso gondrong. Alasan diberi nama tersebut karena penjual dari bakso gondrong dulunya pernah memiliki ciri khas, yaitu rambutnya yang gondrong. Untuk konsep logo, jadi ini adalah konsep logo kita.
Jadi kenapa kita memilih hewan sapi? Hewan sapi tersebut menyimpulkan bahwa bakso yang kita beli adalah bakso gondrong. Selanjutnya, kenapa rambut hewan sapi tersebut gondrong? Karena menggambarkan pemilik bakso yang pernah rambut gondrong. Nah, kenapa memiliki pakaian sederhana? Karena menggambarkan bahwa orang yang pemilik dari usaha UMKM ini memiliki karakter yang sederhana. Nah, kenapa telinganya bolong pada sisi kiri? Karena menggambarkan bahwa pemilik usaha memiliki ciri khas bekas tinggi di telinga sebelah kiri. Nah, jari jempol menggambarkan bahwa kalau makanan bakso itu adalah enak. Next. Konsep logo. Warna logo yang kami ambil adalah warna merah, kuning, dan coklat. Dimana tiga warna ini adalah warna favorit dari pemilik usaha. Yang kedua adalah tagline. Tagline dari usaha ini adalah bakso gondrong, enaknya gak ketolong. Yang ketiga ada typografi. Kami memiliki dua typografi yang dimana typografi ini masih dalam bentuk printingan kami yang belum fix. Jadi yang pertama ada bakso sapi, yang kedua bakso. Nah, sebelumnya kami sudah membuat maskot tampak dari depan. Sesudah konsultasi, kami diperintahkan untuk membuat tampaknya dari belakang karena agar bisa dibuat untuk boneka di prestasi sesudahnya. Kenapa dinamakan patrol? Karena bakso ini bernamakan bakso. Nah, sebelumnya kami juga mencari referensi-referensi dari media sosial atau web yang sudah kami cari. Referensi media aplikasi dan promosi. Yang pertama stempel. Kami mengambil referensi seperti ini. Next. Yang ini adalah media promosinya, yaitu berupa poster, stiker, dan program. Next. Pada tanggal 5 Februari 2024, kami sudah berkonsultasi dengan Pak Hanif selaku guru bahasa Indonesia. Kemudian pada tanggal 6 Februari 2024, kami sudah berkonsultasi dengan Pak Mawardi selaku guru seni. Kemudian pada tanggal 6 Februari 2024, kami sudah berkonsultasi dengan Pak Aji selaku guru DDK di KAFI. Kemudian pada tanggal 15 Februari 2024, kami berkonsultasi pada Guru Ara selaku guru DDK di KAFI. Kemudian pada tanggal 16 Februari 2024, kami berkonsultasi lagi dengan Pak Mawardi selaku guru seni. Dan yang terakhir, pada tanggal 19 Februari 2024, kami sudah berkonsultasi dengan pemilik usahanya sendiri. Jadi ini adalah dokumentasi kita, mulai dari wawancara hingga pengerjaan PJBL hingga PTS ini. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan. Oke, saya jelasin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma sedikit masukan ya pada kelompok 1. Untuk tadi masalah huruf, ya hurufnya tadi apa saja? Untuk yang huruf yang digunakan, kami menggunakan huruf kauli. Dan yang kedua ada neutral. Tadi ditulis tidak di situ?
sopannya itu pakai kaos juga sederhana kan? Kaos terus habis itu pakai celemek, itu kan juga bisa, ya. Pakai kaos atau celemek, gitu ya. Kaos terus habis itu dikasih celemek merah atau gimana, itu kan lebih apa ya? Lebih menarik lah kalau menurut Umi gitu ya. Kalau pakai singlet, ini kan saya mikirnya, waduh mah tak dikelei, apa kan gitu ya. Gitu. Mikir saya loh ya, kan seperti itu. Terus habis itu yang ketiga itu tadi, ini berarti intinya bakso yang dulunya itu namanya itu jarang pulang gitu. Enggak. Maksudnya gimana? Pesaingnya. Pesaingnya. Terus habis itu untuk yang ini belum ada brandingnya. Iya. Belum ada brandingnya. Terus kalian membuat bakso gondrong gitu ya. Saya pikir dulunya namanya bakso jarang pulang, sekarang jadi gondrong ya berarti ya. Oke. Sudah itu aja dari ibu ini. Itu ya sekarang ya. Terima kasih kalian sudah bagus dengan di semester 2 dibandingkan dengan yang semester kemarin lebih meningkat. Berarti semangatmu di jurusan IKP itu bisa diandalkan. Kemudian begini, kalau kamu mau presentasi itu biar tidak grogi, pahami dulu kalimat itu intinya apa, sehingga kamu tidak perlu susu-susu grogi malahan ya. Jadi bukan menghafal tapi memahami apa yang disampaikan. Contohnya saya sudah keluar cepat terus grogi saya ya. Itu bukan saya saja terus semuanya. Jadi intinya kamu tahu kan ini deskripsinya seperti apa, nanti apa yang saya sampaikan dan sebagainya. Kemudian begini, kalau membranding, ini yang di branding desainnya brandnya saja atau masuk sosmednya juga. Nah, ini perhatian dia berdiri kan 2005 ya. Selama ini dia menggunakan apa? Media sosial sama sekali. Berarti 20 tahun, 19 tahun ya, tidak menggunakan apa-apa. Dia itu bahasa keliling apa makro? Keliling. Bisa jawab kalau jam segini ya, kuliahnya di pabrik itu nyetem di sini. Jam segini nyetem di sini. Keliling ya, kamu branding keliling. Seberapa nanti bisa berhasil kalau orang mencari alamat di mana? Kalau keliling, ini enak bakso gondrong enak. Kok jam 1 lewat ini? Itu kan nanti Pak. Kenapa memilih yang dia dorong ya Pak? Kok enggak yang makro mungkin? Yang punya alamat jelas. Sehingga kalau ada customer bisa mendatangi karena sudah menarik misalnya gitu. Mengapa kamu pakai yang dorong? Izin menjawab. Kenapa kita memilih bakso gondrong? Sebelumnya kita sudah survei ada tempat. Yang pertama yaitu tahu telur dan yang kedua yaitu bakso gondrong. Nah, kalau tahu telur ini menurut kami karena kami suruh mengetes rasanya terlebih dahulu, menurut kami rasanya kurang. Nah, habis itu habis itu nama dari brandnya itu menurut kami kurang menarik karena dan nama brandnya itu sudah masuk di Google Maps gitu loh Bu. Jadi mikirnya kita akan sulit dalam membranding produk tersebut. Nah, untuk bakso gondrong ini kenapa milih ini? Karena menurut kami kan ini juga usaha dari orang tua teman kami. Kenapa kita tidak memilih bakso ini saja? Kenapa harus jauh-jauh milih orang lain? Nah kan orang tua dari teman kami saja menjual produk ini. Jadi kita sekalian membantu Dan membantu ini pembandingmu kan kompetitor ya tadi ya. Kompetitor itu kan dia punya alamat yang jelas sekali. Sebetulnya kalau dikatakan kompetitor karena ini dia kan bakso yang didorong keliling. Kompetitor
itu sudah punya alamat jelas, kemudian sudah lakukan. Itu namanya bukan pembandingnya ini sebetulnya. Pembandingnya itu setara seharusnya. Kalau pembandingnya misalnya ini bakso yang di jalan itu yang sudah punya branding yang bagus, kan sama bisa juga dimasukkan. Karena ini dorong pembandingnya tinggi banget. Kalau membranding seperti ini, sebaiknya cari kompetitor itu yang setara, gitu ya. Itu masukan saja untuk semuanya. Jadi kasihan kan ini kalau pembandingnya tinggi, cari yang sebanding. Kalau si A itu misalnya juga enak tapi apa? Kemudian pada ini apa? SWOT. Kalau menganalisa teori SWOT, cari kekuatannya lebih banyak karena ini akan kamu tawarkan ke customer. Kelemahannya yang sedikit, peluangnya yang tinggi, terus ancamannya yang sedikit, maka dia akan diminati banyak. Itu ya? Oke? Terima kasih. Lama dikit ya, maju tidak. Tadi durasi waktunya lumayan. Jadi kalau saya lihat tadi presentasinya hampir 23 menit. Mungkin nanti untuk berikutnya agak dipersingkat. Yang harus baca semua. PPT itu kan singkat ya. Jadi kamu ngomong ke depan, Bapak Ibu melihat, nanti nyocokkan dengan apa yang ada di PPT kamu. Jadi waktunya teman-teman yang lain anak-anak dipersingkat. Terus yang kedua adalah ketika kamu branding dari bakso gondrong. Kalau dia keliling, benar kata begini tadi, artinya nanti pembandingnya itu ada dulu namanya bakso kota Cakman. Sama dia dulu juga awalnya dorong, tapi akhirnya dia punya stand. Nah, nanti kamu brandingnya itu diarahkan dia nanti punya stand, sehingga alamatnya itu nanti oh bakso gondrong tempatnya di sana loh. Jadi langsung ada tempat lokasi yang permanen ya. Daripada dia keliling, saya kan dengan gondrong keliling gak ketemu orangnya kemana gitu. Oh iya, siap. Oke, terima kasih. Pertama, saya senang kalian berani tampil di depan. Percaya diri, meskipun perlu lebih ditingkatkan. Tapi itu sudah awal yang bagus bagi politisi. Untuk memberi bakso gondrong yang disampaikan Pak Madu itu benar. Jadi perlu dituliskan mungkin alamat rumahnya itu di mana. Jadi bumbisnya itu bakso gondrong meskipun keliling, bumbis itu perlu dituliskan. Ya, sehingga orang mencari itu, oh, lek komisi keliling aku tak sama main, jadi orang yang stoki. Tapi pada akhirnya ketika dia sudah mulai ada kemajuan, pasti akan seperti bakso Cakman, bakso kota itu. Ya, dia akan buat tempat tersendiri untuk usahanya itu, dan itu penting. Jadi yang saya lihat tadi belum ada alamat rumahnya Pak Gondrong ini di mana? Pak Iwan ya, namanya Pak Iwan ya. Iya. Alamat rumahnya di mana? Nah itu mungkin nanti bisa diceritakan kepada beliau apa yang kami branding ini ke depan itu begini Pak. Sekaligus beri pembelajaran kepada Pak Iwan ketika Pak wawancara ya, ketika wawancara kadang-kadang kan pedagang itu nggak ngerti loh gimana cara. Yang penting mengandalkan doa, ilmu dagangan itu saya kira pelapis dan segitu. Tapi dengan munculnya kalian itu paling tidak membuka dan sekaligus memberi pembelajaran bagi mereka. Oh ternyata marketing itu seperti ini. Oh ternyata perlu ada perlu di branding supaya usahanya cepat majunya. Karena sekarang memang sudah zaman digital gitu ya. Jadi kalau saya melihat secara keseluruhan yang kamu lakukan sudah sangat bagus ya. Sehingga nanti endingnya mudah-mudahan target yang ingin kami capai lain. Amin. Itu dari Pak Puri. Terima kasih. Tadi sudah banyak masukan dari Bapak Guru
jadi ya. Terus untuk ini bakso sapi kah isinya? Iya, bakso sapi. Oke, kalau bakso sapi memang segmented ya. Segmented itu kalau di bagian kita atau kita makan. Jadi kalau buat ekor sapi mesti orang itu tidak akan mampir ke bakso. Kemudian media aplikasinya nanti itu benar kata Budi tadi, kalau kaos utang pro, aku kalau utang dari persepsi awal saya paling nggak suka orang mungkin menemui tamu atau jalan-jalan itu pakai itu. Saya sudah entah radius 10 meter loh sudah berarti mau menjual bakso kan ya. Apa namanya untuk dokumentasi sudah mewakili memang terus dia promosinya apa gimana Media promosi ini kami rencananya kami akan membuat poster. Yang kedua, sebenarnya kami juga rencananya ingin membuat video promosi ini kita upload di IG. Kita juga akan membuat iklan. itu ada standing stiker apa? Jadi bener para lembaga apa pas gini bahwa itu sebentar gitu nggak tahu ya nggak maksudnya jadi ada sekalian seperti yang kita harusnya yang anda pikirkan kan dorong kalau pikir branding mengenalkan kepada orang dorong berarti memang berbagai branding sebagai cek mentah karena dengan mengasumsikan dia keliling-keliling otomatis ada nilai plus apa orang semakin tanpa sadar diketahui ada semakin banyak orang tahu atau kebanyakan ternyata ada bakso Bogor dengan brand yang sama itu saya baca juga bukuan dulu ada seorang yang konsultan branding menemui seorang tukang angkut cuma mobilnya cuma satu contoh Malang Batu Malang Batu itu besar berbeda terus gimana caranya di branding itu namanya apa? Mobilnya dia pergi ke sana orang lihat oh ada pengalaman yang sama dalam satu hari berapa proyek dia putar seakan-akan memenuhi kota ini dengan branding ketika dia branding itu namanya brandingnya sesuai dengan apa yang anda inginkan menanamkan kepada oke kemudian berikutnya aplikasinya gimana aplikasi di temanya bisa di kostumnya bisa di kaosnya bisa jadi ketika dia bawa lupa itu sudah sekalian jangan lupa aplikasi logo di sebuah kaos itu adalah promosi gratis ya jangan dikira kamu bentuk kaos sendiri bentuk kaos dari caleg siapapun sampai Pak Haji Solan itu bukunya itu caleg ya dan kalau itu promosi gratis kamu kalau tanya itu adanya logo nempel di logo itu mungkin bayar itu yang harus dilakukan itu ya terus berikutnya kalau sudah dibuka yang isi gondok juga kaos pekannya diganti warna yang ada promosinya kemudian kalau nggak ada bahasa ayamnya Tidak ada apa itu kalau bakso ayam kan beberapa ya bakso sapi itu dimakan bukan strategi yang perbaksoan jadi dari paling seperti itu karena untuk kelompok sekian terima kasih moderator bisa tutup. jadi